Ya pemirsa, untuk mengetahui perkembangan banjir lahar dingin yang sempat kembali naik di Bukit Batabuah, ada rekan kami Donald Chaniago yang akan mengabarkan dari sana dan bagaimana proses pencarian korban hilang di Tanah Datar, juga ada rekan Andri Syaputra yang akan mengabarkan langsung dari sana. Kita ke Donald Chaniago terlebih dahulu. Donald, ini banjir kembali terjadi di sejumlah aliran sungai di sana. Apakah ada laporan korban? Ya, Putri dan pemirsa, di daerah Bukit Batabuah ini semalam memang sempat terjadi meningkatnya debit air yang berada di sungai tempat berada di saya mengabarkan saat ini, di mana derasnya hujan di kawasan puncak Gunung Merapi membuat sejumlah sungai yang berhulu dari puncak Gunung Merapi ini debitnya meningkat dan sempat meluap ke beberapa titik jalanan yang berada di sekitaran Gunung Merapi. Namun beruntung hingga pagi ini belum ada laporan dari korban jiwa ataupun material terhadap kejadian yang terjadi tadi malam. Nah, meski demikian, sejumlah warga yang berada di tempat saya mengabarkan ini mengaku sangat panik karena tingginya debit air ini hampir menyamai dengan keadaan yang terjadi pada Sabtu pekan lalu saat banjir lahar dingin menerjang kawasan ini. Dan dapat kami kabarkan juga bahwa satu lagi korban yang dinyatakan masih hilang di daerah Galuang Sungai Pua masih dilakukan upaya pencarian, di mana upaya pencarian masih difokuskan sekitar areal pemukiman atau rumah dari korban, di mana tim SAR gabungan akan lebih mengintensifkan di titik-titik tersebut, di mana dicurigai korban berada di kawasan tersebut. Dan pemirsa juga dapat kami kabarkan juga di daerah Kabupaten Agam hingga terakhir data yang kami terima, korban meninggal akibat lahar dingin dan banjir bandang ini berjumlah 22 orang dan satu masih dinyatakan hilang. Sedangkan di daerah Kecamatan Ampekoto, di mana kejadian banjir bandang yang juga terjadi saat yang bersamaan saat banjir lahar dingin yang terjadi pada Sabtu pekan lalu juga melaporkan ke area perkampungan di 5 nagari yang berada di Kabupaten Kecamatan Ampekoto yang berhulu dari Gunung Singgalang begitu. Baik, Putri. terima kasih Donald Chaniago dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kita beralih ke Andri Saputra. Andri Saputra, kalau di Tanah Datar seperti apa proses evakuasi yang berlangsung hingga pagi ini? Ya, Tri, dapat saya laporkan pada hari ke-10 pencarian korban pada hari ini. Besar gabungan lebih memperhatikan pencarian di 3 wilayah, yaitu Nagari Parambahan, Nagari Pandai Sike, dan Nagari Tambatan. Putri, dapat saya laporkan untuk penyisiran dan menggunakan perahu karet itu jarak untuk melakukan pencarian juga diperluas sampai ke Kabupaten Cibiru nantinya. Juga untuk data dari korban, data yang terbaru dari korban ini di Tanah Datar sendiri itu masih 32 yang ditemukan dan sudah teridentifikasi, sedangkan 10 korban masih dinyatakan hilang dan masih dilakukan pencarian pada hari ini. Karena hujan tadi malam juga membantu tim SAR untuk melakukan pencarian, karena hujan juga menyurutkan istilahnya lumpur-lumpur yang tinggi tersebut, sehingga drone termo nantinya juga dapat mendeteksi lebih jelas di kawasan lumpur, terutama di Nagari Parambahan. Jadi sehingga nanti anjing pelacak juga dikerahkan untuk mendeteksi bahwasannya kalau ada penemuan korban lainnya di sana gitu. Begitu Putri. Baik, terima kasih Andri Saputra dari Kabupaten Tanah Datar. Sebelumnya ada Donald Chaniago dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Terima kasih rekan-rekan.